warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Trihandayani. Saya dari kelas Praktikum Keperawatan Medikal Bedae. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan fisik sistem sirkulasi atau pada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang terdiri dari serangkaian pengangkutan oksigen, nutrisi, dan zat lain ke jaringan tubuh lain, dan juga membuang limbah metabolisme ke ginjal dan paru-paru. Perlu penilaian yang cermat pada sistem vital ini. Pemeriksaan fisik sistem sirkulasi dilakukan dengan tujuan untuk anamnesis terkait keluhan pada gangguan sistem kardiovaskular ataupun riwayat kesehatan klien, lalu menginterpretasikan hasil normal dan abnormal pada pemeriksaan fisik ini, lalu memanfaatkan hasil dari pemeriksaan fisik ini untuk menilai gangguan sirkulasi dan dapat menegakkan masalah keperawatan yang terjadi pada klien. Pemeriksaan fisik ini diindikasikan pada klien dengan riwayat nyeri dada, sesak, palpitasi, pusing atau kelelahan, lalu riwayat dengan pasien dengan bengkak pada engkel dan kaki, lalu dengan pasien dengan riwayat hipertensi, hiperkolesterol, demam rematik, ataupun diabetes mellitus, dan juga pada pasien dengan riwayat kelainan jantung atau pada pasien dengan riwayat operasi dada atau jantung, dan juga pada pasien obesitas. Tapi terdapat juga kontraindikasi pada pemeriksaan fisik ini, yaitu pada pasien yang mengalami fraktur iga sebaiknya tidak dilakukan palpasi dan juga perkusi. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, penting untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan fisik ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu stetoskop dan juga alat pelindung diri seperti jas lab. Oke, simak videonya ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada sistem sirkulasi, penting untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nurse. Ya, perkenalkan, saya Nurse Tri. Saya yang akan merawat Bapak di rumah sakit ini. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Iya, nama saya Muklis Saputra. Oke, usianya berapa tahun, Pak? Usia 23 tahun. Oke, lalu apa yang Bapak rasakan atau Bapak keluhkan saat ini, Pak? Saya mengeluh dada saya sesak. Oh, dada Bapak? Nyeri. Dada Bapak nyeri ya, Pak? Iya. Sejak kapan dirasakan keluhan nyerinya, Pak? Seminggu yang lalu. Oke, berapa lama kira-kira nyerinya dirasakan, Pak? 10 menitan sampai 15 menitan. Oke, boleh Bapak jelaskan nyerinya ini seperti apa, Pak? Apakah seperti terhimpit atau tertimpa benda berat seperti itu, Pak? Seperti tertimpa benda berat. Oh gitu. Lalu, apakah ada faktor yang dapat memperparah atau memperingan nyerinya, Pak? Apa pada aktivitas-aktivitas tertentu? Ya, kalau misalkan saya mengangkat benda berat itu menambah nyerinya. Oh gitu. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi keluhan nyerinya ini? Paling saya berhenti untuk beraktivitas. Oh gitu, istirahat ya, Pak? Iya. Oke, lalu nyerinya ini menjalar nggak, Pak, ke bagian tubuh lain? Menjalar ke bahu. Iya. Oh, ke bahu ya, Pak, menjalar. Oke, lalu apakah Bapak ada riwayat hipertensi, diabetes mellitus, ataupun demam rematik, Pak? Ada. Ada. Riwayat apa, Pak? Hipertensi. Hipertensi ya, Pak. Lalu apakah Bapak pernah dirawat? Tidak. Tidak ya, Pak. Apakah ada anggota keluarga lain yang menderita hipertensi juga? Tidak ada. Tidak. Apakah Bapak mengkonsumsi obat hipertensi atau obat tertentu lainnya? Tidak. Tidak. Oke, lalu apakah Bapak ada riwayat merokok atau minum alkohol? Tidak. Tidak ya, Pak. Oke. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem sirkulasi tubuh Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung Bapak, karena tadi Bapak mengatakan mengeluhkan nyeri dada ya, Pak ya. Jadi kita lihat apakah jantungnya ini baik-baik saja atau mengalami masalah atau gangguan ya, Pak. Prosedur ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit dan nanti Bapak akan pakaiannya akan dibuka di area dada. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, sebelumnya boleh Bapak sebutkan kembali nama dan tanggal lahirnya? Oke, betul ya, dengan Bapak Muklis 19 Juli 1997. Oke, kita lakukan di sini saja ya, Pak. Bapak boleh berbaring dengan nyaman. Lalu apakah boleh kita mulai?
Iya. Oke, pertama saya akan memeriksa bagian wajah Bapak ya Pak. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata. Boleh Bapak melirik ke atas? Oke, saya lihat juga bibir dan mulutnya ya Pak. Boleh seperti itu Pak. Saya lihat lidahnya. Oke. Boleh saya lihat tangannya ya Pak. Saya periksa. Bapak boleh seperti ini. Oke, lalu seperti ini Pak. Oke, mohon maaf, boleh seperti ini Pak. Oke, saya periksa juga. Bapak boleh menoleh ke kiri Pak. Saya periksa lehernya ya Pak. Oke, lalu pada bagian kaki ya Pak. Mohon maaf ya Pak, saya periksa. Oke Pak, selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada Bapak. Boleh izin untuk membuka pakaiannya Pak? Iya. Ya, silakan dibuka dulu ya Pak. Oke Pak, saya izin untuk memeriksa bagian dadanya ya Pak. Saya akan memeriksa kondisi jantung Bapak ya. Oke, sebentar ya Pak. Oke, saya juga akan mendengar bunyi jantung Bapak ya Pak. Tunggu sebentar. Saya akan mendengar suara bunyi tambahan juga ya Pak. Oke, sudah selesai pemeriksaannya Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Nurse. Baik, selanjutnya besok saya akan menemui Bapak kembali untuk memberitahukan hasil dari pemeriksaan fisik ini ya Pak. Iya. Oke, kalau begitu semoga cepat pulih. Saya pamit, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Nurse. Terima Ya, kasih. sama-sama. Setelah melakukan pemeriksaan fisik sistem sirkulasi, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi terkait hasil pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Terdapat critical point pada pemeriksaan fisik ini, yaitu pada proses inspeksi dan palpasi, kenali lokasi pemeriksaan jantung dengan tepat, dan juga kenali temuan normal dan abnormalnya seperti terabaan, tapping, atau heaving. Lalu pada pemeriksaan perkusi, kenali batasan area jantung sesuai dengan anatomi normalnya. Lalu pada proses auskultasi, kenali letak posisi mendengarkan bunyi jantung dengan tepat, biasanya di pada katup aorta, pulmonal, trikuspid, dan juga mitral. Biasanya akan terdengar suara normal seperti suara S1 dan S2, loop, dan juga kenali karakteristik bunyi tambahan seperti S3, S4, dan juga murmur. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.